Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, selamat jumpa dengan saya Amalia Tina dalam program edukasi. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda sore hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan baik, sehat, berbahagia, dan juga semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah pemirsa, menanamkan karakter baik akan lebih mudah jika dilakukan sejak usia dini. Nah di masa inilah anak-anak suka bereksplorasi dan juga suka untuk belajar hal-hal baru. Kesempatan ini tentu tidak kita lewatkan begitu saja ya pemirsa ya. Ini bisa kita gunakan untuk mengajarkan kepada mereka nilai-nilai baik dan juga budi pekerti. Salah satunya adalah terkait kebersihan. Tapi gimana nih kita bisa mengajarkan kepada mereka terkait kebersihan sesuai dengan usianya, yaitu usia TK atau usia dini gitu. Dan hari ini kita akan simak gitu ya bagaimana kita bisa mengajarkan tentang kebersihan kepada anak-anak di usia dini. Karena narasumber kita hari ini adalah ustazah gitu ya dari TKIT MTA, ada dari Surakarta, Wonogiri, Sragen, dan juga Ngawi. Kita akan bahas dalam program edukasi dengan tema menanamkan karakter cinta kebersihan sejak usia dini. Nah, kita kenalan dulu dengan narasumber kita. Di samping saya ada Ustazah Umi Hanisah, Sarjana Pendidikan, Guru TKIT MTA Ngerambe Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Ibu Umi dari Ngawi jauh-jauh ke Solo nih? Alhamdulillah, sehat, semangat. Ya. Alhamdulillah, sehat semangat gitu ya. Iya. Dan di sampingnya ada Ibu Ani Widayanti, Sarjana Pendidikan, Guru TK MTA 1 Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. Kabar baik dan sehat Ibu Ani? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dan di sampingnya ada Ibu Sri Lestari, Sarjana Pendidikan, Kepala Sekolah TK MTA Jirapan Sragen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat, semangat, luar biasa. Alhamdulillah sehat gitu ya. Dan juga di paling ujung ada Ibu Sri Wahyuni, Sarjana Sains Terapan, Kepala Sekolah KB Nurul Hidayah Jatisrono, Wonogiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yuni. Waalaikumsalam. Masya Allah. Iya, kabar baik sehat hari ini Bu Yuni? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, semuanya dalam keadaan baik dan sehat, semangat gitu ya. Hari ini kita akan bahas terkait bagaimana kita bisa menanamkan karakter kebersihan kepada anak sejak usia dini. Tentunya kami juga mengundang Anda untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 0271 679 3000, atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan di SMS, chat WA, dan juga WA call di nomor 0811 255 3000. Kita ke ustazah yang di dekat saya dulu ya, sekaligus yang paling jauh nih dari Ngawi. Masya Allah. Ustazah Umi nih, kalau Ustazah Umi melihat gitu ya terkait kebersihan ini, nah banyak yang mungkin sekarang orang-orang dewasa tuh yang mulai menganggap kebersihan tuh kayak hal-hal sepele gitu ya, Bu Umi ya. Nah kalau dari anak-anak nih, seperti apa sih sebenarnya tantangan terbesar nih Ibu Umi selama menjadi guru di TK gitu ya? Tantangan terbesar dalam menanamkan kebersihan ke anak tuh seperti apa Ibu? Kalau tantangan terbesar kami sebagai pendidik itu, kadang karena anak masih usia TK, dia fokusnya itu masih pendek. Iya. Akhirnya kita tuh harus mengingatkan terus, berkesinambungan. Iya. Jadi anak itu gimana biar dia itu paham bahwa sampah itu harus kita buang pada tempatnya, seperti itu. Apalagi dengan kondisi siswa dan dari berbagai lingkungan yang berbeda di rumah. Mungkin ada yang sudah mandiri, ada yang di rumah dia masih disuapin. Akhirnya kita sebagai guru, kita harus terus memberikan motivasi juga, memberikan contoh, dan terus diingatkan setiap hari gitu. Itu ya tantangannya, karena memang anak-anak masih usia bermain gitu ya Bu Umi ya. Jadi mereka tuh kadang kalau diajak gitu ya, kadang fokusnya tuh kayak suka berubah-ubah gitu. Dan mungkin juga dari lingkungan yang berbeda juga, dari keluarga yang pendidikan juga berbeda gitu ya, maksudnya pengajaran di rumah gitu ya berbeda. Nah ini juga jadi tantangan nih untuk para guru-guru TK gitu ya, untuk mengajarkan kebersihan kepada anak-anak atau siswanya gitu. Nah kalau menurut Bu Ani nih, kenapa sih cinta kebersihan tuh penting diajarkan ke anak bahkan sejak usia dini Bu? Untuk menanamkan cinta kebersihan ini sangat penting ya, untuk kita tanamkan sejak usia dini, karena pada usia anak-anak itu merupakan periode ketika kebiasaan dan karakter itu mulai
terbentuk ya. Jadi apa yang nantinya sering dilakukan berulang-ulang itu nanti cenderung akan terbawa sampai mereka dewasa. Kira-kira dampaknya apa sih Bu untuk anak yang dia itu sudah diajarkan cinta kebersihan gitu ya sejak dini gitu? Untuk dampaknya ya, kalau kita itu nanti bisa konsisten menanamkan cinta kebersihan kepada anak-anak, maka akan terbentuk karakter anak menjadi lebih disiplin, bertanggung jawab, lebih mandiri. Kemudian anak juga akan menghargai lingkungan sekitar, kemudian lebih disiplin dan lebih peduli dengan lingkungan. Masya Allah gitu. Ternyata dampaknya baik ya Bu Ani ya untuk kedepannya ya anak tuh bisa lebih disiplin, bisa lebih peduli juga dengan lingkungan gitu. Nah tadi kan kalau kata Ibu Umi mengajarkan ke anak tuh ada banyak faktor gitu ya tantangannya, mulai dari mungkin lingkungan keluarga yang berbeda dan juga tadi untuk memang fokusnya anak berbeda. Nah kalau menurut Bu Ani ini penting nih diajarkan di sekolah, tapi ini menurut Bu Sri nih mana yang paling dominan untuk anak tuh bisa belajar kebersihan, kira-kira dari sekolah kah atau dari keluarga atau dari orang tua nih Ibu? Nih kalau dari TK saya, karena kan untuk anak-anak itu kan yang istilahnya banyak waktunya itu kan di rumah Bu. Jadi untuk peran dari sekolah dan orang tua itu lebih banyak ke orang tua, karena waktu 24 jam itu adalah kalau di sekolah kan cuma 4 sampai 5 jam. Jadi lebih banyak yang dari orang tua. Jadi untuk guru-gurunya nanti selalu istilahnya dalam bahasa Jawa itu menggredai dan saling bekerja sama orang tua. Jadi kita saling mengingatkan bahwa kebersihan itu adalah penting. Jadi untuk diri pribadi dan berkarakter berakhlak mulia gitu. Gitu. Kalau menurut Bu Sri karena anak-anak tuh waktunya lebih banyak sama orang tua gitu ya Bu Sri ya. Jadi memang sebenarnya ini adalah tugas dari orang tua gitu ya Ibu ya. Tapi sekolah tentunya tidak lepas tangan gitu. Sekolah bisa terus memotivasi, tapi kalau tadi Bu Sri bilang gretai gitu ya. Anak-anak untuk selalu menjaga lingkungan, menjaga kebersihan gitu. Nah kalau menurut Bu Yuni nih apa sih ciri-ciri anak ya mungkin yang dia sudah ada pengajaran untuk terkait kebersihan di rumah dari orang tuanya gitu, ciri-cirinya tuh yang terlihat tuh biasanya gimana Ibu Yuni? Salah satunya mandiri ya. Anak-anak itu mandiri, mau cuci tangan sendiri sebelum makan, dan juga sehabis toilet training itu dia cuci tangan. Kemudian dia rapi. Jadi setelah selesai bermain, setelah melaksanakan aktivitas, mereka kembalikan lagi semua peralatannya ke tempat yang semula. Mereka juga memiliki sifat yang peduli, jadi peduli pada lingkungan. Misalkan ada sampah yang tergeletak, mereka antusias langsung dimasukkan ke tempat sampah. Gitu ya, berarti ini bisa kita lihat di rumah mungkin saja orang tuanya juga sangat menganggap penting kebersihan gitu ya Bu Yuni ya. Apalagi anaknya tadi bisa dilihat anaknya lebih rajin gitu ya, rajin untuk bersih-bersih, cuci tangan, rapikan mainannya gitu ya, dan juga lebih peduli terhadap lingkungan gitu. Nah kalau dari sekolah nih, dari Bu Yuni ya di KB Nurul Hidayah Jatisrono Wonogiri gitu ya, bagaimana nih cara sekolah mengajarkan tentang kebersihan, praktek kebersihan gitu ya, tapi yang menyenangkan nih Bu, tanpa membuat anak-anak tuh kayak merasa terbebani, aduh harus bersih-bersih mainan gitu, aduh harus cuci tangan lagi gitu. Nah kalau dari sekolah seperti apa Ibu? Kalau di sana itu kami terapkan cuci tangan itu yang menyenangkan dengan lagu ya, gerak dan lagu. Misalkan ayo kita cuci tangan dengan 6 langkah itu. Anak itu antusias untuk cuci tangan. Jadi tidak ada hal untuk malas gitu, tidak ada hal untuk malas untuk cuci tangan. Kemudian juga bisa dengan cerita tentang sampah itu bagaimana kalau sampah itu membuat dunia itu suram, jadi murung. Jadi coba deh kita ambil sampah itu biar dunia atau biar bumi itu tersenyum lagi gitu. Atau dengan video edukasi ya. Ada video edukasi agar anak-anak itu peduli pada lingkungannya, membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
gitu ya. Jadi ada berbagai metode menyenangkan gitu ya. Jadi anak tuh nggak merasa kayak aduh males, aduh jadi beban gitu ya bersih-bersih gitu. Enggak, ada tadi lagu, ada cerita, ada juga video edukasi gitu ya Bu Yuni ya. Wah, Masya Allah, ini anak-anak pasti juga lebih semangat lagi untuk belajar kebersihan gitu. Nah, kalau dari Ibu Sri Lestari nih, kalau anak-anak tuh, anak-anak TK khususnya Bu Sri ya, mereka tuh bisa mulai paham tentang kebersihan tuh biasanya dimulai dari mana? Kalau dari sekolah, dari Bu Sri gitu ya, di TKMTA Jirapan Sragen biasanya memahamkannya dimulai dari apa Ibu? Ya kalau di TK saya setiap hari kan kalau anak-anak datang itu seandainya ada yang istilahnya membawa makanan gitu ya, diingatkan sama gurunya. Nah nanti setelah dimakan bungkusnya ditaruh di mana? Nah dia itu terus bilang di tempat sampah Bun gitu. Terus ada anak yang itu teman-temannya kan ada yang membawa makanan tapi dibuang di sembarangan. Terus teman-temannya itu mengingatkan, ayo siapa yang ingin pahala yang banyak, sampahnya dibuang di tempat sampah gitu. Nanti anak-anak yang belum tahu dia itu langsung ikut, saya yang pengen dapat pahala yang banyak begitu. Luar biasa, lucu banget nih anak-anak ya. Jadi nggak cuma dari guru tapi dari teman-temannya juga, jadi saling mengingatkan gitu ya Bu Sri ya. Wah lucu banget nih, mulai dari yang kecil dulu bungkus makanan gitu ya, mungkin kalau memang berserakan langsung dimasukkan ke tempat sampah. Nanti kalau temennya nyampah gitu ya Bu Sri ya, langsung temennya yang lain ngingetin gitu. Masya Allah, ini biasanya kalau anak-anak tuh kalau temennya yang ngingetin dia malah ini ya Bu ya, jadi tersadar gitu ya, tersadarkan gitu, lebih mengena gitu daripada gurunya yang ngingetin gitu. Tadi kan Bu gurunya kadang kalau belum dilakukan mendekati sambil diajak ngobrol, sambil terang karena kalau bersih itu kan kelihatan indah, disayang Allah, disayang orang tua, disayang Bu guru, seperti itu. Masya Allah, jadi tidak hanya tentang kebersihan tapi juga ada pengajaran nilai tauhid di situ gitu ya Bu Sri ya, terkait bagaimana Allah juga mencintai kebersihan gitu. Nah tadi kalau dari Bu Yuni di Wonogiri gitu ya, di KB Nurul Hidayah Jatisrono itu kan mengajarkannya dengan lagu gitu. Nah kalau dari Bu Ani nih di TK MTA 1 Surakarta, biasanya ada program atau kegiatan rutin apa nih untuk melatih anak-anak biar cinta kebersihan? Adakah lagu juga nih Bu Ani di sekolah? Kalau untuk pembiasaan di sekolah saya yaitu biasanya kan itu ada tetap ya cuci tangan sebelum dan sesudah makan, kemudian membuang sampah pada tempatnya dan membereskan mainan pada tempatnya. Jadi setiap anak-anak itu bermain itu biasanya kan kalau anak-anak itu main ya sesuka mereka ya, semua dikeluarkan semua buat mainan. Nah, pada saat akan membereskan itu saya biasanya cuma menyanyikan lagu yang lagunya hanya sederhana tapi gimana itu sangat mengena anak. Jadi saya cuma bilang gini ya, beres-beres, ayo beres-beres, rapikan mainanmu gitu. Anak langsung ayo kita rapikan mainan kita, mereka langsung memasukkan mainan ke dalam keranjang. Gitu, jadi dari lagu yang sederhana aja gitu ya Bu Ani ya. Jadi nggak usah ayo diberesin, saya cukup nyanyi bersenandung itu anak-anak langsung semangat. Kalau disuruh anak-anak malah biasanya nggak mau ya Bu ya. Dinyanyiin aja gitu ya. Ayo beres-beres, tadi lagunya Bu Ani gitu ya, dinyanyiin gitu. Nah ini anak-anak juga beres-beres tuh tadi jadi nggak kayak sesuatu yang beban gitu ya Bu Ani ya. Jadi beres-beres tuh jadi sesuatu yang menyenangkan gitu. Nah setelah tadi kan mengajarkan kebersihan gitu ya, mulai dari lagu, mulai dari juga peran teman-teman gitu ya, dan juga ada berbagai video edukasi gitu ya. Nah selain itu kan setelah mengajarkan pastinya juga praktek gitu ya ke Bu Umi ya. Nah dalam prakteknya nih biasanya kan ada nih beberapa anak-anak yang mungkin masih ngeyel gitu Bu. Ada nggak kalau di TK MTA Ngerambe mungkin ada nggak sistem kayak hadiah dan hukuman kalau misalnya anak-anak tuh misalnya mau membuang sampah diberikan hadiah atau mungkin sampahnya nggak mau dibuang. Nah kira-kira apa nih yang dilakukan? Adakah kayak gitu, sistem kayak gitu nih Bu Ani, Bu Umi? Iya, kalau kita pakainya sistem reward gitu sebenarnya. Ketika misalkan anak melakukan suatu kebaikan, dia buang sampah pada tempatnya, kita berikan bintang. Ada yang bintangnya ditempel di papan, kayak papan pencarian
pencapaian gitu. Ada juga yang kita tempel di tangannya, wah karena Mas ini melakukan suatu kebaikan, kita kasih bintang di tangannya, akhirnya dia merasa wah sangat yang saya lakukan itu sangat baik ya, saya mendapatkan reward, saya lebih semangat agar tanggung jawabnya itu juga semakin tumbuh gitu. Jadi anak-anak tuh lebih semangat lagi gitu ya Bu Umi ya dalam melakukan kebersihan. Besok mau dapat bintang lagi, berarti harus menjaga kebersihan lagi gitu. Nah, kalau yang ngeyel-ngeyel gimana tuh Bu Umi? Kita dekati pelan-pelan biasanya, kita kasih tahu yang baik, mungkin dengan cerita, dengan pendekatan, juga dengan orang tuanya kita ajak untuk selalu berkaitan atau dengan sekolah itu kita ada hubungan yang baik gitu. Jadi juga menjalin sinergi dengan orang tua juga gitu ya Bu Umi ya, karena memang tadi sebenarnya tugas belajar ke anak itu sebenarnya tugas dari orang tua. Guru-guru TK ini hanya membantu aja gitu ya Bu Umi ya. Ini pastinya juga peran orang tua sangat penting gitu dalam mengajarkan anak, khususnya untuk mengajarkan tentang cinta kebersihan gitu. Nah Bu Umi, Bu Ani, Bu Sri dan juga Bu Yuni, ini pastinya kita akan bahas lebih lanjut gitu ya, bagaimana kita bisa mengajarkan cinta kebersihan kepada anak, tapi kita lanjutkan di segmen kedua kita. Baik, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, tentunya kami mengundang Anda untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 02716793000, atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan di SMS, chat WA dan juga WA call di nomor 08112553000. Kami akan kembali setelah informasi-informasi berikut ini. Iya, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam program edukasi masih dengan tema menanamkan karakter cinta kebersihan sejak usia dini. Tentunya kembali kami mengundang Anda untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 02716793000, atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan di SMS, chat WA dan juga WA call di nomor 08112553000. Kita masih bersama dengan guru-guru ustazah dari TKIT MTA dari Surakarta, Wonogiri, Sragen dan juga Ngawi. Tadi kita sudah bahas gitu ya, kenapa mengajarkan kebersihan dan cinta kebersihan itu penting diajarkan kepada anak bahkan sejak usia dini gitu. Dan tadi kita juga sudah bahas gitu ya, bagaimana untuk mengajarkan kebersihan di setiap sekolah gitu. Dan kita akan bahas terkait bagaimana sekolah bersinergi dengan orang tua nih. Nah, kalau di KB Nurul Hidayah Jatisrono Wonogiri nih Bu Yuni, gimana nih dari sekolah gitu ya, mungkin melihat dari orang tua, apa sih biasanya kendalanya orang tua tuh agak susah gitu ya untuk melatih kebersihan di rumah? Biasanya Ibu lihat tuh kendalanya apa dari orang tua? Sebagian mungkin karena kesibukan orang tua ya Mbak ya. Orang tua sibuk bekerja sampai di rumah tuh mungkin capek atau sebagainya, jadi kurang memperhatikan anak untuk menjaga kebersihan. Terus kemudian ada juga kepahaman orang tua terhadap kebersihan juga ya. Itu juga mungkin jadi kendala. Jadi orang tua menganggap nanti kalau besar pasti paham sendiri gitu. Bisa sendiri gitu. Jadi itu tantangan kami dalam membiasakan kebersihan. Jadi antara sekolah dengan rumah itu konsistennya mungkin berbeda ya. Jadi kita di sekolah itu sudah mengajarkan bagaimana menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, cuci tangan dan sebagainya. Itu di rumah tidak dilanjutkan. Jadi mungkin kendalanya itu. Jadi anak-anak itu di rumah biasanya terbiasa udahlah dibuang di sini tanpa ada yang mengingatkan. Jadi solusi kami hal seperti itu, kami aktif di grup WA ya, untuk komunikasi dengan orang tua agar kebersihan itu selalu dijaga, entah di sekolah atau di rumahnya. Kalau konsistensi di rumah dan di sekolah itu sama, insya Allah anak-anak itu nanti akan terbiasa hidup bersih dan sehat. Gitu ya, itulah kuncinya ya, konsisten antara di sekolah dan juga di rumah. Di sekolah nih guru sudah mengajarkan gitu ya, setiap hari mengingatkan buang sampah di tempatnya, menjaga kebersihan, tapi sampai rumah lolos anak-anaknya ya. Mereka buang sampah sembarangan gitu ya, nggak menjaga kebersihan. Nah ini sayang banget ya Bu Yuni ya, pastinya ya, kalau di sekolah sudah dijaga, di rumah pastinya dilanjutkan gitu. Hal-hal baiknya yang dari sekolah di rumah juga. Berarti ini orang tua juga harus belajar lagi nih ya, Bu Yuni ya, sama-sama belajar dengan anak juga. Berarti anak tuh di rumah
sebenarnya butuh contoh ya Bu Yuni ya. Contoh dari orang tua. Gimana sih orang tua menjaga kebersihan di rumah gitu. Anak-anak insya Allah nanti juga akan mencontoh orang tuanya. Kalau memang orang tuanya suka bersih, anak-anaknya juga pasti akan suka bersih juga gitu. Nah, selain orang tua sebagai contoh di rumah gitu ya, guru juga sebagai contoh nih di sekolah gitu ya, Bu Sri Lestari gitu ya. Kalau di sekolah nih di TKMTA Jirapan Sragen, gimana untuk sekolah tuh membuat guru tuh selalu bisa jadi contoh buat siswanya untuk selalu menjaga kebersihan gitu Ibu? Ya, di sekolah saya setiap saya itu kan sebagai kepala sekolah selalu mengingatkan kepada guru dan karyawan kita, ayo untuk kebersihan kita jaga semaksimalnya dari hal yang kecil juga. Contohnya bu guru kadang memakai sandal gitu, seperti itu. Kadang bu guru itu juga lengah, jadi saya sebagai yang dituakan juga selalu menggretai, ayo sandalnya taruh di mana gitu, sepatunya, terus untuk alat kebersihan yang tadinya masih belum ditaruh di tempatnya, yaitu ayo bu guru itu alat kebersihannya ditempatkan di mana, ayo tempatnya. Ya, itu nanti anak-anak itu mencontoh dengan guru kita apa yang telah saya ingatkan dan saya selalu ingatkan seperti itu. Istilahnya juga bahasa Jawa digretai terus itu. Walaupun itu yang menggretai itu bukan cuman anak kecil yang digretai, tapi bu gurunya juga perlu digretai gitu ya. Soalnya kadang-kadang tuh lupa ya, Bu Sri ya. Kadang-kadang karena buru-buru mungkin mau ngurus anak, siswanya lari-lari mungkin lupa. Nah, ini juga perlu juga digretai. Ada kepentingan kemana? Ternyata tadi apa yang telah dipakai belum dirapikan seperti itu. Ini juga. Terus paginya ada sandalnya tuh, kadang ada anak yang nyeluk, bu guru ini sandal siapa kok yang satu di sana yang satu di sini. Digantian diingetin sama anak-anak gitu ya. Iya, anak-anaknya gitu. Masya Allah gitu ya. Jadi saling mengingatkan gitu ya Bu Sri ya, untuk bisa selalu menjaga kebersihan, karena guru juga dilihat anak-anak gitu ya sebagai contoh gitu. Anak-anak juga model untuk anak-anak juga sebagai model juga gitu. Anak-anak tuh melihat gimana sih bu guru ini menjaga kebersihan. Oh, aku juga mau menjaga kebersihan sama kayak bu guru gitu. Nah, ini juga pentingnya untuk selalu tadi digretai, diingatkan gitu ya, sama-sama gitu ya, saling mengingatkan gitu. Nah, kalau tadi di KB Nurul Hidayah Jatiswanto Wonogiri ada nih grup WA gitu ya, untuk bisa komunikasi dengan orang tua gitu ya, agar pembelajaran konsisten nih dari sekolah ke rumah, ke orang tua gitu. Nah, kalau dari TKMTA 1 Surakarta nih Bu Ani, program dari sekolah apa nih agar pembiasaan berlanjut juga di rumah, pembiasaan baik terkait kebersihan ini? Ya, jadi kebetulan di sekolah kami itu ada buku namanya buku penghubung ya, di mana buku penghubung itu di situ ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan anak-anak selama di sekolah. Jadi nanti ketika di rumah orang tua itu juga bisa memantau apa saja kegiatan di sekolah anak-anak dan apa saja pembiasaan yang sudah dilakukan di sekolah. Jadi selain di sekolah, orang tua juga bisa mendampingi Ananda untuk melakukan pembiasaan itu di rumah. Selain itu juga di sekolah kita kan ada pertemuan komite, jadi kita juga bisa menyampaikan program-program apa saja yang dilakukan di sekolah, pembiasaan-pembiasaan apa yang dilakukan di sekolah itu, jadi biar antara sekolah dan orang tua itu bersinergi. Gitu ya, jadi orang tua dan guru tuh kompak ya Bu Ani ya, untuk bagaimana bisa sejalan juga, bagaimana bisa mengajarkan kebersihan ke anak itu, tentunya tidak hanya di sekolah tapi juga dengan anak juga di rumah gitu. Jadi nyambung ya Bu ya, dari guru dan juga orang tua. Dan tadi juga ada info-info gitu terkait kegiatan yang ada di sekolah. Harapannya pastinya orang tua nanti di rumah bisa melanjutkan gitu ya Bu Ani ya, bagaimana kegiatan yang ada di sekolah gitu. Nah, kalau Bu Umi lihat gitu ya, anak-anak tuh Bu Umi kadang-kadang mereka tuh lebih takut sama gurunya daripada sama orang tuanya. Jadi mungkin salah satu sebabnya anak-anak tuh di rumah mereka lebih santai untuk nggak menjaga kebersihan itu karena mereka mungkin nggak takut sama orang tuanya gitu ya, dan di rumah mungkin tidak ada yang mengingatkan gitu. Nah, kalau dari Bu Umi nih, apa tipsnya biar anak-anak tuh nggak kayak gitu loh Bu? Mungkin di sekolah tuh dia kayak rajin, suka bersih-bersih, tapi sampai rumah sampah dibuang kemana-mana gitu ya, mungkin mainan nggak diberesin. Kalau dari Ibu nih, tipsnya apa nih? Mungkin juga untuk orang tua bisa nanti juga diterapkan ke anak gitu.
tipsnya nggih tetap selalu tadi kasih reward, kita contohkan setiap hari. Jadi anak itu merasa punya tanggung jawab dan kita berikan masukan-masukan yang positif, misalnya ketika melihat sesuatu yang kotor. Bagaimana perasaan kita ketika melihat sesuatu yang kotor ini? Nyaman tidak? Jadi diharapkan anak itu merasa nyaman ketika berada di tempat yang bersih. Akhirnya dia tuh punya rasa cinta kebersihan tadi. Punya juga tanggung jawab Tanggung gitu jawab ya tadi. Bu Umi ya, untuk selalu menjaga kebersihan pastinya, karena tadi tahu bahwa kebersihan itu nyaman gitu ya rasanya. Jadi mereka tuh punya tanggung jawab untuk menjaga kenyamanan itu dari kebersihan itu tadi gitu. Nah, ibu-ibu nih ada pertanyaan nih masuk dari Haidar Dingrambe Ngawi. Ini untuk semua ya, saya bacakan untuk pertanyaannya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa strategi yang efektif untuk menanamkan kebiasaan menjaga kebersihan kepada anak yang hiperaktif sehingga anak tetap mampu fokus, memahami aturan dan terbiasa menjaga kebersihan secara mandiri? Silahkan Bu Umi dulu gitu. Kalau hiperaktif itu sebenarnya dia ada banyak kondisi. Dia bisa dari lingkungannya, mungkin di rumah terlalu banyak screen time tadi. Akhirnya kita harus komunikasi dengan orang tua seperti apa di rumah anak tersebut, sehingga kita bisa menerapkan metode yang tepat untuk anak tadi, di mana dia supaya lebih tenang, lebih fokus, bisa menerima apa yang kita beri masukan kepada dia gitu. Kalau dari saya, kita harus dengan orang tua itu harus berkesinambungan. Kita cari tahu penyebabnya apa. Kalau bisa, kalau misalkan anak ini harus terapi, ya kita harus terapikan gitu, supaya anak itu tidak tertinggal atau tidak terlalu hiperaktif gitu. Ah iya, bisa dilakukan gitu ya. Selanjutnya nih, kalau dari Bu Ani kira-kira apa nih solusinya? Kalau untuk anak yang hiperaktif ya biasanya memang kita itu perlu pendekatan ya, pendekatan kepada anak, dan itu kita harus kayak apa ya, face to face, kayak spesial Melihat ya kita ya gitu. Kemudian untuk ke anak ini kita harus memberitahunya secara pelan-pelan ya, dan selalu digeletai itu tadi. Dan misalnya kita mengajarkan untuk beresi mainan, mungkin kita juga sambil memberi contoh ya, kita beresi bersama dengan anak yang itu tadi. Jadi melihat gitu ya bagaimana anak ini gitu, melihat, memperhatikan juga face to face gitu ya, melihat sebenarnya apa gitu ya penyebabnya mungkin ya untuk anak ini hiperaktif gitu. Nah, kalau dari Bu Sri Lestari kira-kira apa nih jawabannya nih Bu Sri Lestari untuk menghadapi ini? Iya, kalau di tempat saya ada beberapa anak yang hiperaktif, dan saya dekati, saya peluk, kasih tos, riwet tos itu, terus ditunjukkan kepada temannya yang biasanya kalau cowok itu sukanya yang anak itu sudah bisa menilai, oh ini bagus, ini tidak bagus lah. Terus kita ajak ke yang bagus dulu, contohnya apa? Bunga itu kan indah seperti itu. Terus yang tadi yang kotor itu, nah ini yang kotor sama yang bagus indah seperti ini, kamu pilih yang mana? Ya saya pilih yang bagus, cantik pun bunganya. Makanya kalau kamu pingin yang bagus dan cantik dan pengen disayang Allah, coba yuk kita bersihkan, kita bereskan apa yang menjadi kotor, ayo dibuang di tempat sampah seperti itu Bun. Jadi anak itu besoknya gitu terus dikasih besok lagi ya Bun ya, iya dikasih riwet lagi, dipeluk, tos, salim seperti itu ya. Keywordnya peluk, tos, salim, seneng banget tuh anak-anak ya. Seperti itu ya. Kalau dari Bu Yuni nih, kira-kira apa yang bisa dilakukan orang tua nih Bu Yuni, silakan, dan guru pastinya gitu. Tentunya kalau anak hiperaktif itu pasti tangannya khusus ya. Jadi kalau di tempat kami itu juga ada anak yang spesial, maksudnya sering lari-lari, kita deketi aja, kita deketi, terus maunya apa anak itu sebenarnya. Kalau fokusnya dia itu mainan, kita buat aja sampah itu buat mainan, nanti rumahnya di mana tuh sampah itu kita buat gitu. Nanti dengan begitu dia akan sadar, oh berarti ini itu harus masuk ke sini, kalau mainan harus masuk gitu. Jadi dia terbiasa dengan mainan yang itu yang biasa dimainkan, tetapi dengan
alat yang berbeda. Gitu ya, bisa berarti ya untuk mainan bahkan sampah gitu ya, bisa untuk mainan kita tanya ini tempatnya di mana nih, rumahnya sampah ini ada di mana gitu. Ini juga bisa dengan storytelling juga tadi gitu ya Bu Yoni dan juga Bu Sri juga dicontohkan dengan storytelling gitu. Itu dia jawabannya untuk Bapak Haidar di Ngerambe gitu ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang sudah dijawab oleh 4 guru TK gitu ya. Semoga bisa menjadi solusi gitu. Nah tadi kita juga terakhir membahas terkait bagaimana peran orang tua gitu ya, untuk bagaimana kita bisa sinergi antara guru dan juga orang tua di rumah maupun juga di sekolah untuk selalu anak tuh menjaga kebersihan dan cinta dengan kebersihan gitu. Nah salah satunya biasanya kalau di TK tuh saya sering lihat biasanya pengajaran terkait kebersihan diri ya ibu-ibu ya. Biasanya kalau di TK tuh ada mungkin cara menggosok gigi atau mungkin juga pemeriksaan kesehatan dasar seperti kuku, telinga dan juga mulut gitu. Nah kalau dari Bu Umi nih, selain gigi, ada kan juga toilet training gitu ya Bu Umi ya. Bagaimana nih kalau di TKMTA Ngerambe gitu ya, dalam mengajarkan toilet training kepada anak terkait BAK atau BAB gitu, bagaimana untuk praktiknya juga nih Bu? Alhamdulillah kemarin hari Jumat itu kita sudah melakukan toilet training. Pas banget gitu ya. Dengan anak-anak, dengan sesuatu yang menyenangkan, yaitu kita membuat kita menata kursi, kemudian di belakang kursi itu kita berikan 2 balon. Jadi anak itu duduk di tiap kursi itu, kemudian balonnya itu kita kasih cairan dari tepung yang kita kasih pewarna makanan warna coklat. Akhirnya terus anak-anak kita suruh untuk membersihkan. Oh gitu. Jadi kita kasih contoh tangan kanan untuk memegang kainnya, tangan kiri untuk membersihkan kotoran tadi. Walaupun kebanyakan anak-anak kan suka itu karena itu menyenangkan, tapi ternyata ada beberapa yang masih jijik gitu. Ada beberapa yang dia ngebayanginnya beneran mungkin ya? Iya mungkin. Iya sepertinya seperti itu. Ada warnanya. Kemudian saya komunikasikan kepada orang tuanya, Mama tadi Ananda ini belum mau. Iya Bu, kalau di rumah pakai selang, dia tidak mau gitu. Ternyata dia sudah bisa tapi pakai selang gitu. Jadi dengan kegiatan yang menyenangkan tadi, kita bisa menanamkan juga adab-adab. Misalkan adab saat masuk kamar mandi pakai kaki apa, doanya seperti apa. Terus ketika keluar kamar mandi pakai kaki apa, doanya seperti apa gitu. Gitu ya, adab-adab untuk di kamar mandi juga diajarkan gitu ya Bu Umi ya, untuk bagaimana juga tadi selain juga menjaga kebersihan, tapi kita juga tidak lepas gitu dari pengajaran akhlak dan juga adabnya gitu. Tadi juga ada praktek yang menarik juga gitu ya, dan anak nih biasanya lebih paham dengan praktek ya Bu Umi daripada hanya dijelaskan gitu. Nah selain juga terkait BAK dan juga BAB, ini pastinya juga memperhatikan juga terkait kebersihan mulut gitu ya Bu Ani ya. Kalau dari TKMTA 1 Surakarta, bagaimana nih mengajarkan kebersihan diri khususnya kebersihan mulut nih kepada anak-anak? Apakah ada praktek gosok gigi atau gimana nih Bu? Pastinya kalau untuk praktek ada ya, karena di anak-anak itu lebih suka praktek nih. Tapi sebelum praktek biasanya kita juga akan mengajarkan ke anak, misalnya melalui bercerita, melalui melihat video edukasi tentang cara gosok gigi yang benar gitu. Dan sebelumnya juga nanti biasanya ada itu praktek yang pakai gigi palsu itu ya, itu juga. Nah nanti setelah itu kita biasanya terus praktek dan anak-anak itu membawa peralatan gosok gigi dari rumah, itu yang dari pasta gigi, sikat gigi, sama cangkir plastik biasanya buat kumur-kumur gitu. Dan nanti kita praktek di sekolahan bersama-sama cara menggosok gigi yang benar. Gitu. Sebelum praktek juga sudah dijelaskan gitu ya terkait dengan berbagai metode, mungkin dari video, dari menerangkan juga gurunya gitu ya, dari mungkin praktek dengan gigi palsu juga, akhirnya dengan praktek diri sendiri gitu, membawa alat-alat untuk gosok gigi dan praktek di sekolah gitu. Biasanya diajarkan untuk kelas berapa nih Bu Ani? Itu kelompok A juga diajarkan, kelompok B juga. Oh berarti diajarkan di A dan B. Oh begitu, jadi 2 kali nih anak pastinya juga lebih paham ya Bu Ani ya, karena sudah diajarkan 2 kali gitu. Nah selanjutnya nih di TKMTA Jirapan Sragen nih Bu Sri, apakah juga ada mungkin ya selain kebersihan, mungkin cek kesehatan dasar kayak kebersihan telinga, kuku gitu, atau mulut juga. Nah biasanya mengajak atau berkolaborasi dengan siapa biasanya nih Bu Sri? Ya alhamdulillah untuk selama ini TKMTA Jirapan tuh berkolaborasi dengan pihak puskesmas ya, tiap 6 bulan sekali itu cek telinga,
cek hidung, terus mulut itu. Selain itu di TK kami itu 1 minggu sekali itu diusahakan saya cek kuku. Ya. Ya, jadi nanti seandainya nanti kukunya ada yang panjang-panjang, bu gurunya saya suruh bawa itu pedetan itu, terus Memotong dicontohin kukunya. ya cara memotong kuku seperti ini seperti itu. Terus setelah itu dikomunikasikan dengan orang tua, nanti Bun, ini tadi di sekolah sudah praktek potong kuku, nanti tolong di rumah diajari ya seperti itu, Bun. Jadi untuk kebersihan kuku 1 minggu sekali TKMT Anjirapan selalu saya programkan seperti itu. Jadi, Alhamdulillah gitu ya. Selain itu, selain 1 pekan sekali, ada juga tadi cek kesehatan dasarnya juga, bagaimana telinga, hidung gitu, jadi dan mulut juga dicek gitu ya di anak-anak. nanti seandainya dari puskesmas itu ada anak itu istilahnya kendala atau ada yang bermasalah, ya dari pihak sekolah memberikan komunikasi kepada orang tua, jadi secara sopan dan positif, jadi nanti tanggapannya biar ya legowo gitu. Gitu ya. Ada laporan ke orang tua juga gitu ya, agar orang tua juga tahu nih apa langkah yang selanjutnya bisa dilakukan gitu untuk anak gitu ya. Begitupun juga di KB Nurul Hidayah Jati Serono Wonogiri ya Bu Yuni ya, pastinya juga ada berbagai pengajaran terkait menjaga kebersihan diri. Nah, kalau di sana adab kebersihan apa yang biasanya paling sering diajarkan nih? Misalnya cuci tangan mungkin adakah nih Bu Yuni di sana? Cuci tangan itu kami tekankan karena itu basic ya, di setiap makan atau melakukan kegiatan kita cuci tangan ya. Terjaga kebersihan dan juga selain cuci tangan membuang sampah pada tempat sampah. Jadi setelah kegiatan biasanya anak-anak menggunting atau apa, nanti coba kalau hasil guntingannya itu masih berserakan, diambil, dimasukkan kemana? Tong sampah Bu, langsung mereka antusias dimasukkan tong sampah sendiri. Makanan, bungkus makanan juga kan mereka kan biasanya dapat makanan bergizi itu ada bungkusnya, mereka juga antusias langsung dimasukkan tempat sampah. Masya Allah gitu ya, tidak hanya kebersihan diri tapi juga tentunya kebersihan lingkungan juga dijaga, juga diajarkan gitu ya dalam setiap sekolah gitu. Ada dari tadi TKMTA Ngerambe gitu ya, ada dari TKMTA 1 Surakarta, ada TKMTA Jirapan dan juga KB Nurul Hidayah Jati Serono Wonogiri. Ini pastinya semuanya diajarkan terkait kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan gitu. Terakhir nih Bu Yuni, silahkan mungkin kunci utamanya gitu ya untuk anak bisa belajar kebersihan itu sebenarnya apa gitu, agar orang tua tuh bisa juga mengajarkan di rumah. Silahkan. Jadi gini, untuk biar anak itu terbiasa menjaga kebersihan, antara sekolah dan orang tua itu bersinergi konsisten. Jadi kita sudah mengajarkan hal-hal yang baik, mengajarkan untuk cinta kebersihan, menjaga kebersihan di rumah, maksimalkan untuk melanjutkan kegiatan tersebut. Misalkan dengan 3M, mengajarkan anak untuk membuang sampah pada tempatnya, mengajarkan anak untuk selalu cuci tangan dan merapikan mainan atau peralatan setelah digunakan. Insya Allah dengan sinergi antara sekolah dan orang tua itu berjalan baik, insya Allah anak-anak itu akan menjadi karakter yang baik, hidup bersih, hidup rapi, bertanggung jawab, mandiri, dan cinta kebersihan gitu ya. Kebersihan. Masya Allah gitu ya. Tadi kuncinya adalah ada sinergi gitu antara sekolah, guru dan juga orang tua di rumah. Ini pastinya agar anak juga tadi bisa lebih untuk bisa mencintai kebersihan, disiplin, mandiri dan bertanggung jawab pastinya gitu ya. Terima kasih Bu Yuni, Bu Sri Lestari, Bu Ani dan juga Bu Umi sama-sama. sudah mampir di studio MTA TV untuk memberikan informasi gitu ya kepada ayah bunda di luar sana yang mungkin saat ini masih bingung terkait gimana sih caranya mengajarkan kebersihan ke anak gitu ya. Semoga siaran hari ini bisa menjawab gitu pertanyaannya gitu. Tentunya semoga ibu-ibu sehat selalu, semangat selalu gitu ya untuk mengajarkan kebersihan ke anak gitu ya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Iya, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita dalam program edukasi hari ini, tentunya terus saksikan program edukasi setiap hari Senin pukul 3 sore hanya di MTA TV channel terpilih. Akhirnya saya Amalia Tina mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.